Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan tentang seleksi kandidat di Partai Buruh. Yang pertama itu ada profil Partai Buruh. Partai Buruh itu adalah salah satu proses politik yang berperan penting dalam kancah politik di Indonesia. Partai Buruh itu didirikan pada tanggal 28 Agustus 1998. Partai Buruh ini dipimpin oleh Muchtar Pakpan. Yang kedua itu ada hubungan antara seleksi dan partai politik. Jadi hubungan antara seleksi dan partai politik itu adalah tahap partai politik dengan seleksi sangat berhubungan erat. Karena melalui tahap seleksi partai politik, menggunakan tahap seleksi untuk menyelesaikan calon pimpinan partai seperti ketua partai atau anggota dengan pimpinan. Proses seleksi ini penting untuk memastikan bahwa pemimpin partai memiliki kapasitas dan visi yang sesuai dengan kebutuhan partai politik dalam menghadapi perubahan politik dan sosial. Yang terakhir itu ada kaitan seleksi dengan pemilu. Kaitan seleksi dengan pemilu itu adalah partai politik dan partai buruh memiliki kaitan yang erat dengan pemilu karena keduanya terlibat dalam proses seleksi calon anggota parlemen dan calon pimpinan negara. Partai politik memiliki seleksi terhadap calon-calon yang akan diusung dalam pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori dan juga metode penelitian yang kami lakukan. Teori yang kami gunakan itu adalah stratifikasi, nominasi, dan juga seleksi. Jadi, stratifikasi itu merupakan tahap penjaringan kader atau non-kader dari berbagai profesi yang akan mencalonkan dirinya melalui partai buruh. Selanjutnya itu adalah tahap nominasi. Tahap nominasi merupakan penentuan nomor urut dari calon legislatif tersebut. Selanjutnya itu adalah tahap seleksi. Jadi seleksi itu adalah untuk menentukan layak atau tidaknya calon legislatif untuk duduk di kursi parlemen. Selanjutnya metode penelitian yang kami gunakan. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu pengamatan substansi yang berfokus tertuju pada manusia, objek, dan institusi serta hubungan interaksi antar manusia. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data kami adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan. Masih di Stefan Sapangan dengan 210906030. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan. Nah, yang pertama terkait tahap sertifikasi, yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pemilu. Nah, Undang-Undang Pemilu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 sebagai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang sekarang sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Lalu pada peraturan KPU, peraturan KPU atau Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023. Nah, hal ini mencakup pada pemilihan DPR, kemudian DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang ketiga yaitu terkait konstitusi partai. Nah, konstitusi partai ini sesuai dengan namanya, konstituen dari partai ini mencakup partai buruh, buruh tani, buruh nelayan, dan masih banyak lainnya. Lalu yang keempat yaitu terkait peraturan tentang partai. Nah, peraturan tentang partai sendiri mencakup memiliki segmentasi yang besar seperti karyawan pabrik, guru honorer, dan masih banyak lainnya. Lalu partai mengupayakan implementasi undang-undang yang berpihak kepada rakyat dan selaras dengan tujuan welfare state. Dan yang terakhir yaitu memastikan anggaran yang berpihak kepada rakyat agar sesuai dengan sektor penghidupan masyarakat. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua terkait nominasi. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Ijo Tua Kemenangan Purba terkait aturan dalam pencalonan legislasi di Partai Buruh. Nah, beliau menyampaikan bahwa yang mencalonkan di pencalonan legislasi adalah Partai Buruh itu sendiri. Jadi bukan dari kaum penguasa ataupun kaum lainnya. Jadi Partai Buruh itulah yang didorong untuk maju. Mereka juga memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi dalam Partai Buruh ini perempuan juga didorong untuk maju dan ikut berkompetisi dalam pemilihan legislasi. Dan tidak ada pembeda antara pengurus dan masyarakat umum biasa, semua sama, dan proses seleksinya juga sama. Dan yang biasa diutamakan dalam Partai Buruh itu adalah anggota ataupun bagian dari organisasi Partai Buruh, pemimpin organisasi, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke tahap seleksi. Nah, pada tahap seleksi ini dengan hasil wawancara kami dengan tim selektorat yaitu Ibu Erlangga Situmorang. Nah, kami menanyakan terkait proses seleksi. Nah, di bagian administrasi sendiri ada fungsi syaratnya yaitu seperti KTP, STTB, terus SKCK dan surat bebas narkoba. Kemudian yang biasa mewawancarai adalah dari pihak partai sendiri atau tim dari kepartaian atau bisa dibilang ketua exco. Dan yang biasa ditanyakan yaitu terkait visi misi, terus motivasinya ikut menjadi caleg dan lain-lain.
Nah, untuk hasil wawancara dengan caleg dan pembahasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terkait dari hasil wawancara Ibu Haryana Ginting atau Ibu yang seorang pedagang kaki 5 atau pecel keripik yang menjadi salah satu caleg dari Partai Buruh. Ibu itu awalnya masyarakat umum. Proses seleksinya beliau menjadi seorang caleg. Pertama, ibu itu diminta untuk bergabung untuk tim pemenangan Partai Buruh. Beliau mengatakan banyaknya ikut serta menjadi tim pemenangan hingga Partai Buruh bisa ikut serta pemilu di tahun 2004 ini. Ibu Haryana Ginting memberanikan diri mencalonkan menjadi caleg dari Partai Buruh yang dari awalnya seorang pedagang yang termotivasi ke Partai Buruh. Beliau terus dicalonkan dari Partai Buruh di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dalam untuk administrasi pencalonan caleg, beliau mengatakan dalam hanya sebatas ijazah lulus SMA asli, legalisir SACK, cek kesehatan, cek EQ, dan cek psikologi. Dalam proses wawancara, beliau juga mengatakan adanya proses wawancara caleg yang ditanyakan tentang visi misi yang dimana beliau mengutamakan tentang undang-undang Omnibus Law karena minimumnya upah buruh dan sangat memprihatinkan. Ibu Haryana Ginting mengatakan di Partai Buruh sejauh ini tidak ada terjadinya suap menyuap untuk pencalonan tahun ini dan Partai Buruh sangat demokrasi dan adil. Jadi begitulah yang kami dapatkan dari Ibu Haryana Ginting, caleg dari Partai Buruh. Terima kasih.